Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini Ibu berharap kalian selalu tetap semangat dalam pembelajaran walaupun kondisi kita masih tetap online. Kemudian jaga kesehatan. Sebelum belajar silakan sarapan dan selalu berdoa kepada Allah agar kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi pada hari ini yaitu tentang menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadrat dan menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Pada pendahuluan ini di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bagian ini, siswa diharapkan mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Yang kedua, kalian bisa menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat ini ada bagian-bagian yang telah kita pelajari, yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, pada pembelajaran ini kita menentukan rumus kuadratnya, menentukan akar kuadrat dengan rumus kuadrat atau rumus ABC. Kemudian kita menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Nah, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, rumus ABC, akar persamaan kuadrat dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi pada persamaan kuadrat ini, kalau menggunakan rumus ABC, A-nya kalian harus tahu. A itu koefisien di muka X pangkat 2, kemudian B itu di muka X, C itu yang tidak ada variabel atau konstanta. Jadi, menentukan X1 dan X2-nya, rumusnya negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C, B-nya yang ini. Kemudian A-nya yang ini. Pokoknya A itu yang di muka X pangkat 2. Yang ini C. Dibagi dengan 2 dikali A. A itu di muka X pangkat 2. Nah, jika B pangkat 2 dikurang 4AC, ini dinamakan diskriminan. Nah, jika B pangkat 2 dikurang 4A dikali C itu nanti hasilnya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti negatif. Maka akarnya tidak real. Maka tidak bisa ditentukan akarnya ini. Nah, jadi syaratnya, maka diskriminannya ini B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C itu harus nilainya lebih dari 0 atau sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan penyelesaian dari 4X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bila menjawab soal seperti ini, kita harus tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Jadi A-nya ini di muka X pangkat 2, A-nya 4. B-nya di muka X, negatif 5. C-nya 1. Kita masukkan ke dalam X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Kita teruskan. Di sini rumusnya sudah negatif. B-nya negatif 5. Kita masukkan ke sini. Ditambah dan dikurang atau plus minus akar B pangkat 2 negatif 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 4, C-nya 1 per 2 dikali A-nya 4. Negatif ketemu negatif positif plus minus akar negatif 5 pangkat 2 itu negatif 5 kali negatif 5, 25. Karena negatif kali negatif
positif. Dikurang 4 kali 4, 16, 16 kali 1, 16. Per 2 kali 4, 8. Nah, kita sederhanakan 5 plus minus akar 25 dikurang 16 itu 9 per 8. Nah, akar 9 itu plus minus 3. Jadi, kalau menentukan X1-nya, kita ambil yang di atas tambah 5 tambah 3 per 8. 5 tambah 3, 8. 8 per 8, artinya 8 bagi 8, hasilnya 1. Atau X2, ambil yang di bawah kurang. 5 kurang 3 per 8, 5 kurang 3 itu 2. 2 per 8 kita sederhanakan, 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi penyelesaian atau akar dari 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 1 sama dengan 0 adalah x1-nya ambil yang kecil, berarti 1 per 4. Dan atau x2-nya yang besar, yaitu 1. Nah, itu menentukan akarnya. Sekarang menentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. X1 ditambah X2, rumusnya negatif B per A. Dan X1 kali X2, rumusnya C per A. Nah, contoh, jika akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka tentukan hasil dari X1 ditambah X2, X1 dikali X2. Nah, untuk menentukan ini kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya kalau kadada berarti 1, B-nya negatif 6, C-nya 1. Nah, maksudnya kadada itu tidak tertulis A-nya ini, berarti di muka ini ada angka 1. Maka X1 ditambah X2 itu rumusnya negatif B per A sama dengan negatif B-nya negatif 6 per A-nya 1. Negatif ketemu negatif positif, 6 bagi 1, 6. Kemudian X1 kali X2 itu C per A, maka C-nya 9 bagi 1 hasilnya 9. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di grup ya. Nah, ini latihannya. Jadi soal yang pertama ini, kalian menentukan akar dari X2 ditambah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian dengan rumus ABC. Jadi jawaban ini ada 3. Pertama dengan memfaktorkan kayak apa. Kemudian melengkapkan kuadrat seperti apa. Rumus ABC yang kita baru pelajari. Nah, kemudian yang nomor 2 baru menentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah, ini soal tantangan bagi mereka yang mau mencoba, silahkan. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.